Dan tidaklah orang yang ambisi dengan jabatan, ambisi dengan kekayaan, siwa a'mal basirah, nggak lain orang yang mata hatinya buta. Ngejar dunia sampai seperti itu buat apa? Ditinggalkan kok. Sesuatu yang bakal dia tinggalkan dikejar mati-matian. Bohongin sana, nipu sana, membunuh sana. Wah, dunia ini. Orang mesti ngerti tentang nilainya dunia ini. Dunia ini gak ada nilainya. Orang kalau tahu nilainya dunia, gak akan mengejar mati-matian. Karena dunia ini nilainya itu gak ada. Katanya Allah, katanya Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau yang namanya dunia ini punya posisi di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masaqa minha kafiran syurbatama. Orang kafir ini yang nggak menyembah Allah, nggak dikasih sama Allah air walaupun satu tetes, tapi karena nggak ada nilainya ya dikasih aja, bahkan dikayakan karena nggak ada nilainya. Yang dikayakan cuma orang-orang yang nyembah Allah aja. Kalau ada nilainya, berhubung nggak punya nilai, berhubung tidak punya kadar di sisi Allah, tidak punya posisi di sisi Allah dunia ini, ya, maka itu Allah berikan kepada siapapun, walaupun yang syirik, walaupun yang nggak nyembah, walaupun bahkan yang mencacinya, dikasih nggak ada nilainya. Coba ada nilainya, dipilih yang ngasih. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha a'ta dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu ngasih dunia ini buat hamba yang dicintainya dan hamba yang gak dicintainya dikasih. Ya. Tapi Allah memberikan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Panjenengan yang hadir ngaji di sini itu berarti orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang diberi dunia, bisa jadi dia dicintai, bisa jadi dia tidak. Ya. Tapi kalau ilmu, ibadah, ngaji, nuntut ilmu, ya, taufiknya Allah, ini semua diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya. Maka itu kenalilah hinanya dunia. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam qasidah, "Wadid dunya daniyah." Ini dunia ini rendah, sepele, hina. Apa isinya dunia ini? Wadid dunya daniyah, hawadithuha katsirah. Problemnya banyak. Orang hidup di dunia itu isinya cuma masalah. Sebentar dengan istri, sebentar dengan teman, sebentar dengan pejabat, sebentar dengan orang. Terus sampai kalau hidup di dunia ini harus ngadepin masalah ini. Dunia ini memang tempat masalah. Kalau yang tidak mau masalah ya jangan hidup di dunia, hidup di surga. Surga baru nggak ada masalah. Kalau di dunia hawadithuha katsirah. Ya. Wa dzid dunya daniyah, hawadithuha katsirah, wa 'aishitha haqirah, wa muddatha qasirah. Dan kehidupan di dunia ini sepele. Gimana enggak sepele? Sebanyak apapun yang kita kumpulkan dari dunia, kita tinggal. Sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, semuanya pasti kita tinggal. Apa enaknya ditinggal? Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitab beliau Miftahus Sarair, kalau dunia itu kereweng, watu kerewengnya. Kalau akhirat itu kereweng dan kekal, dunia itu emas tapi hilang, orang yang pandai memilih kereweng daripada emas tapi hilang. Sekarang sampai saya kasih
uang 10.000 PN ambek 1 miliar, tapi sak menit tak jaluk maneh. Milih mana sampai? 10.000 sampean pek. Kan sedikit 10.000 tuh. Buat apa 10.000 tuh? Cilok. Atau 1 M. Tak transfer. Tut. Sak menit tarik mana? Tut. Milih mana? Nek sing milih 1 M mengong. Ya. Gak waras. Hilang kok, mendelok tok balik. 10.000. Nah, dunia itu nikmah zailah, kenikmatan yang hilang. Zahab, emas hilang. Akhirat kereweng tapi kekal. Orang akan pilih kereweng kekal daripada emas tapi hilang. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kata Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia ini kereweng, hilang mana ya bayang, harus kereweng hilang. Dunia zahab bagi, emas kekal. Kok ada orang milik kereweng, luwe mengong mana ini? Di situ manusia, aisyidha hakirah. Semuanya yang di dunia ini pinjaman. Semua hilang. Wa muddatuha qasirah. Hidup di dunia ini paling lama berapa lama? Apa ada orang hidup di dunia ini yang mentok-mentok itu yang dijaga kesehatannya, hartanya melimpah, raja-raja itu mentok 80 tahun, 90 Allahumma 60 tahun. Terus hidup dikubur berapa lama? Dia di istana 80 tahun, di kuburan berapa lama? Nanti di mahsyar berapa lama? Di neraka nggak ada waktu selama-lamanya. Ya apa hadirin? Di situ dunia, muddatuha qasirah. Dunia ini sebentar hadirin. Saya kalau ingat-ingat ya, punya pondok ini, ngerasa bahwa waktu ini teman saya yang kemarin mondok bareng sama saya, sekarang anaknya sudah dipondokkan ke tempat saya. Dia cepet winginane sak kamar. Sekarang sudah satu anaknya mondok tempat saya. Ponaan yang kemarin saya mandiin, kemarin sudah nikah. Ada lagi yang sudah punya anak. Bingung, cepet dong. Dunia ini muddatuha qasirah. Sebentar lagi semua punya jatah untuk harus meninggalkan satu persatu. Wa di dunya daniyah hawadithuha katsirah wa aisyatha hakirah wa muddatha qasirah wa la yahris 'alaiha. Dan tidak orang yang menggebu-gebu mencari dunia. Menggebu-gebu ambisi, yahris itu ambisi. Dan tidaklah orang yang ambisi dengan jabatan, ambisi dengan kekayaan. Siwa a'mal basirah, nggak lain orang yang mata hatinya buta. Mata hatinya buta. Buat apa? Ngejar dunia sampai seperti itu buat apa? Ditinggalkan kok. Sesuatu yang bakal dia tinggalkan dikejar mati-matian. Bohongin sana, nipu sana, membunuh sana. Wah, dunia ini. Adimil agel, akalnya kurang. Orang yang ambisi dunia ini kurang akal. Orang yang ambisi jabatan, kekuasaan itu kurang akal. Kalau dia punya akal, ngapain? Sampai harus berbuat zalim, sampai harus bohong dan lain-lainnya. Lau kana ya'qil, dia nggak punya akal. Kalau dia punya akal, ya, siwa a'mal basirah, adimil aqil lau kana ya'qil kana afkar.
Kalau dia berakal, dia mikir hadirin, buat apa saya sampai musuhan sama orang, saya sampai ini semuanya hanya demi sesuatu yang kita tinggal, buat apa? Ya. Makanya itu kenali dunia, agar kita itu nggak ambisi. Semakin kenal dunia, semakin tidak nafsu. Orang itu kalau kenal dunia, semakin kenal dunia, semakin nggak nafsu dengan dunia ini. Karena buat apa ngejar sesuatu yang bakal ditinggalkan, hadirin? Coba ngejar Allah, ambisi cari kedudukan di sisi Allah. Kayak para aulia ini hidupnya ambisi dekat sama Allah, ambisi dekat dengan Rasulullah, ambisi ibadah, dan tidak ambisi dengan dunia. Ya. Orang semakin dia itu memandang rendah dunia, niscaya dia akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu orang zuhud. Ada perkataannya Imam Hasan al-Basri. Dalam kitab itu disebutkan ada seseorang masuk ke negeri Basrah di Irak. Basrah itu di Irak. Kemudian ketika sampai di Irak, tanya, man sayyidu hadhil baldah? Siapa pemimpin negeri dan kota ini? Orang semuanya jawab pemimpin, dan ya, sayyid itu adalah man sada fi qaumi, pemimpin di kaumnya, atau yang jadi tumpuan di satu negeri. Siapa yang menjadi tumpuan di negeri ini? Siapa pemimpin? Katanya Imam Hasan al-Basri. Kemudian wabima sa'adahum, kenapa Imam Hasan al-Basri ini jadi pemimpin di kota ini? Apa karena dipilih jadi wali kota? Apa karena dia bagi-bagi uang? Qalu, mereka berkata, ya, bihajatihim ila ilmih, karena orang-orang yang ada di kota ini membutuhkan ilmunya, wa adam ihtiyajihi ila dunyahum, dan Imam Hasan al-Basri enggak butuh dengan harta mereka dan pertolongan mereka. Ya, ini orang datang ke beliau butuh ilmunya beliau, dan beliau nggak butuh orang. Yang itulah yang buat beliau jadi pemimpin. Ini orang, makanya orang zuhud itu man hakikatul muluk. Raja yang hakikat itu siapa? Az-zuhad. Orang yang zahid, orang yang tidak nafsu dan tidak habisi dunia, itulah orang raja. Raja kalau ambisi budak. Loh, raja kok budak? Selama dia ambisi dengan dunia, kekayaan, jabatan, budaknya dunia, budak jabatan, budak kekuasaan, budaknya uang. Orang miskin, zuhud, gak senang dunia, ditinggalkan dunia. Raja walaupun gak punya apa-apa, karena gak ambisi.